Bu Putri, Ya, Waalaikumsalam. selamat siang. Selamat siang. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita mau mengobrolkan tentang persiapan kita. Insya Allah hari Sabtu kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelasnya Bu Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit persiapan dari pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Putri di kelas 6. Dari obrolan ini kira-kira Bu Putri, tujuan obrolan kita hari ini apa Bu Putri? Kita untuk persiapan sebelum pembelajaran, mungkin dari sisi perangkat pembelajarannya, terus kemudian medianya yang dipakai nanti untuk pembelajaran apa, terus mungkin juga kaitannya dengan alat evaluasi nanti setelah pembelajaran yang cocok, yang sesuai dilakukan apa, mungkin seperti itu ya. Ya, berarti setelah obrolan ini nanti kita akan menemukan beberapa rencana-rencana untuk mematangkan kegiatan supervisi akademik dari Bu Putri di kelas 6. Di antaranya nanti kita membahas tentang persiapan pembelajaran terkait kegiatan pembelajarannya dan terkait evaluasinya. Kemudian Bu Putri besok untuk kelas 6 kira-kira mau mengajar pelajaran apa ini Bu? Karena materi terakhir ya, kita akan membahas tentang sistem tata surya, Bu. Jadi nanti kita mengenalkan kepada siswa, kepada anak-anak terkait dengan susunan tata surya, ada planet apa atau ada benda-benda apa yang ada di angkasa, luar angkasa. Seperti itu kira-kira. Putri mengajar kelas 6, materi terakhir tata surya. Sebenarnya kelas 6 sudah selesai, ini ada cuman untuk mengulang kembali ya. Tata surya kebetulan pas tujuan pembelajarannya apa Bu ini Bu? Nanti tujuan pembelajarannya siswa akan mampu menyebutkan benda-benda langit, benda-benda yang dari luar angkasa, kemudian apa saja planet susunan dari planet-planetnya apa saja, kemudian peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di luar angkasa atau di dalam sistem tata surya. Kira-kira seperti itu tujuannya. Ada dua tujuan ya Bu ya? Dari susunannya planetnya apa saja, kemudian peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di sistem tata surya. Seperti itu tujuannya. Untuk sementara ini apa saja yang sudah Bu Putri persiapkan? Sementara yang sudah jelas dipersiapkan yaitu perangkat pembelajaran. Nah, kemudian untuk alat evaluasi atau lembar kerjanya anak-anak. Kemudian rencana media yang akan dipakai pada saat proses pembelajaran. Jadi Bu Putri sementara sudah punya persiapan berupa RPP dan lembar kerja, kemudian rencana medianya. Ya, rencana medianya. Sebelumnya di kelas Bu Putri ini ada kendala apa Bu? Kendalanya untuk materi yang sama atau yang lain? Ya sama-sama. Materi yang sama. Materi ini pernah diajarkan sebelumnya, tapi untuk gambarannya siswa itu kan masih secara textbook ya, belum ada gambaran visualnya. Nah, rencananya nanti akan mengarah ke media yang bisa mengenalkan siswa atau memperkenalkan siswa untuk bentuk visualnya, si planet ini seperti ini, terus susunannya seperti ini, terus gambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi itu nanti rencananya lebih ke media yang visual, jadi mengenalkan kayak video-video pembelajaran, menampilkan video-video pembelajaran seperti itu. Berarti menghadirkan yang jauh lebih dekat ya Bu dari video-video. Jadi gambaran si anak biar lebih nyata karena melihat video yang ditampilkan. Rencananya seperti itu. Terus untuk supervisi akademik besok itu Bu Putri ingin mengembangkan keterampilan Bu Putri dalam bidang apa ini? Keterampilannya kalau menggunakan, rencananya kan menggunakan LCD ya, berarti teknologi ya, kembang teknologi. Kemudian nanti dari sisi kreativitas, mungkin dari sisi kreativitas si anak juga akan nanti diasah karena nanti ada beberapa hal yang bisa dipraktekkan atau ditunjukkan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Kira-kira dari sisi keterampilan Bu Putri mengajar, Bu Putri ingin lebih mengembangkan keterampilan dalam bidang apa, misalnya menggunakan media atau keterampilan mengelola siswa atau keterampilan membimbing siswa atau dari sisi
lebih ke media juga ya, media kemudian mengarahkan siswanya keterampilan mengelola kelas ya, keterampilan mengelola kelas sama keterampilan menggunakan media yang sekiranya mungkin akan mendukung siswa dalam proses pembelajaran untuk memahami materi tersebut. Untuk pengembangannya berarti Bu Fitri milih penggunaan keterampilan menggunakan media yang sesuai nggih sama keterampilan mengelola kelas nggih. Nah, selama ini kalau di kelas Bu Putri biasanya memberikan bantuan-bantuan berupa apa? Kalau selama ini masih berupa lembar kertas ya, jadi kayak pengenalan siswa atau lembar kerja siswa itu masih berupa lembar-lembaran soal. Jadi untuk misalkan ada peristiwa yang bisa diarahkan ke video untuk pergerakannya atau seperti apa kan belum pernah. Jadi lebih ke textbook lah istilahnya. Jadi apa yang ada di buku, apa yang ada di buku paket utamanya yaitu yang diajarkan. Selama ini seperti itu. Jadi untuk evaluasi juga diambil dari itu. Nah, untuk yang pertemuan besok ini Bu Putri menyiapkan yang berbeda dari yang sebelumnya berarti. Rencananya seperti itu. Terus rencana-rencana Bu Putri ini kira-kira mau Bu Putri mulai kapan ini untuk menyiapkannya? Apakah sudah disiapkan semua atau bagaimana? Untuk beberapa persiapan sudah siap, sudah ada. Tapi pelaksanaannya insya Allah rencananya dilaksanakan hari Sabtu ya. Hari Sabtu insya Allah nanti sesuai dengan jadwal kita akan melaksanakan apa yang sudah direncanakan tersebut. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan pembuatan media sesuai, Bu Putri kira-kira mau buat media apa ini Bu? Membuat media apa ya, video ya, video. Agak, yang lainnya video, mungkin? Terus kemudian memanfaatkan PowerPoint mungkin ya. Bisa menggunakan model PowerPoint sama itu video bisa ambil atau bisa membuat atau mengolah sendiri. Terus kalau anak-anak ada proyeknya mungkin? Anak-anak nanti proyeknya membuat media pembelajaran juga yang terkait dengan tata surya, tapi lebih ke apa ya, gambar ya, bagan ya. Kemudian kira-kira untuk peningkatan pengembangan tentang pengelolaan kelas untuk selama ini Bu Putri mengelola kelasnya bagaimana? Terus kira-kira untuk besok itu mau rencananya Bu Putri mengelola kelasnya seperti apa? Kalau sebelumnya jarang ya dilakukan kegiatan kelompok, jadi semuanya mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Jadi fokusnya juga ke anak-anak masih dari 10 anak itu sendiri secara individu. Nah rencananya besok itu dengan media video, kemudian menggunakan tugas-tugas LKPD, rencananya mau dibuat mereka tuh berkelompok. Jadi nanti mungkin ada kegiatan berkelompok, ada satu siswa yang paham atau yang belum nanti bisa diskusi atau istilahnya tutor sebaya dengan teman satu kelompoknya. Rencananya seperti itu. Rencananya Bu Putri sangat baik sekali. Semoga rencananya Bu Putri dapat terlaksana dengan baik. Nah, untuk rencana-rencana ini dari LKPD, dari tugas-tugas media, untuk tugas kelompok juga, apakah sudah disiapkan semuanya Bu? Sudah ada, tapi masih berupa file, belum dicetak. Terus rencananya mau nyetak kapan ini Bu? Ya setelah ini, setelah ada percakapan. Semoga lancar semuanya nggih. Jadi Bu Putri untuk menyiapkan besok Sabtu mulai sekarang setelah ini nanti segera dilengkapi untuk persiapan-persiapannya nggih. Nanti kalau ada kesulitan kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Oke, terima kasih. Menurut saya dari percakapan kita ini kita sudah menemukan dari yang sebelumnya kita sepakati kita mau menentukan persiapan-persiapan diantaranya berupa media sama alat evaluasinya. Nah kita tadi sudah menyimpulkan kita menggunakan medianya PowerPoint, menggunakan teknologi, kemudian alat evaluasinya kita menggunakan proyek ya tadi, dan ada LKPD untuk kelasnya menggunakan tugas kelompok ya. Saya rasa sudah cukup. Gimana Bu Putri? Menurut Bu Putri sudah cukup? Kira-kira sudah cukup untuk persiapan. Nanti dalam prosesnya kita bisa diskusi lagi. Nanti kalau ada yang kurang kita sama-sama belajar. Terima kasih Bu Putri atas waktunya. Semoga obrolan kita yang sedikit ini bisa bermanfaat. Rencana Bu Putri sangat bagus sekali. Semoga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Putri. Selamat melanjutkan kegiatan yang lainnya. Terima kasih juga. Assalamualaikum.
ngobrol tentang pasca observasi ya. Dari obrolan hari ini inginnya Bu Putri apa tujuannya kita duduk bareng nanti? Kemarin kan yang diobservasi itu tentang materi tentang proses pembelajaran ya, pembelajaran di kelas. Yang materinya kemarin tentang tata surya. Nah, kemarin pas waktu itu proses pembelajaran itu kan menggunakan media. Kebetulan pas siap dengan media yaitu PowerPoint kemarin ya, sama video. Nah, penampilan video atau tayang video. Nah, prosesnya itu kan kemarin si anak itu bisa melihat gambaran proses dari tata surya itu seperti apa susunannya, bentuknya. Terus ketika ada proses-proses yang terjadi seperti perputaran rotasi, revolusi, terus terjadi gerhana dengan penggunaan media kemarin untuk video itu dan PowerPoint itu si anak lebih tertarik. Jadi mereka lebih antusias. Kalau mulai dari buku saja mereka tahu gambar, tapi prosesnya yang namanya rotasi berputar seperti apa, nah mereka kan gambarannya belum ada. Kemudian kemarin ketika kita tayangkan video tambah keterangan di PowerPoint, mereka jadinya lebih oh gitu ya Bu. Jadi gambarannya lebih nangkep ke anak. Jadi penggunaan media kemarin pas waktu proses pembelajaran sangat mendukung pemahaman anak. Kemudian dalam proses pembelajaran juga ada interaksi atau tanya jawab dari anak. Jadi ketika si anak nggak ngerti Bu yang namanya rotasi itu apa yang seperti ini, nah ketika ditayangkan video mereka nanti nangkap. Kalau rotasi nanti gambarannya videonya seperti ini, tampilannya peristiwa rotasi pergerakannya seperti ini, waktunya bagaimana, waktunya seperti ini, lamanya berputar si planet mengelilingi matahari berapa hari atau berapa bulan dan sebagainya. Nah itu sangat membantu dengan penampilan video dan juga keterangan di PowerPoint. Itu kaitannya dengan media yang dipakai pas waktu observasi. Kemudian setelah praktek, setelah materi dengan media tersebut, si anak kan kemudian saya kasih LKPD kasih LKPD. Jadi mereka duduk dengan kelompoknya dari materi yang disampaikan, yang saya sampaikan dibanding dengan media. Kemudian si anak menggali pemahaman mereka lagi, seberapa paham mereka dengan melaksanakan kegiatan kelompok. Jadi ketika satu kelompoknya kemarin kan satu kelas itu ada 10 anak, kemarin jadi 3 kelompok ya, ada yang 4, 3. Nah dari kelompok-kelompok tersebut mereka mengisi LKPD yang sudah saya berikan. Mereka mengerjakan bareng-bareng dengan satu kelompoknya. Di situ juga terjadi interaksi antara mereka yang paham dengan mereka yang belum paham. Ketika mau mengerjakan, ketika yang belum paham kan bertanya, itu apa ini sing tanah, ini gambaran tadi videonya yang bagaimana dan sebagainya. Nah di situ juga ada interaksi. Jadi mereka istilahnya kayak apa ya, tutor sebaya ya. Jadi tanpa gurunya yang langsung terjun ke mereka menjawab, tapi dari satu kegiatan kelompok tersebut mereka bisa saling tukar informasi atau istilahnya tutor sebaya itu seperti itu ya. Jadi dengan kegiatan kemarin alhamdulillah kalau menurut saya, tapi mungkin ya ada plus dan minusnya. Dengan media yang ada yang dimanfaatkan, kemudian dengan sistem pengelolaan kelasnya yang berkelompok, mereka jadinya lebih paham. Di satu sisi mereka tertarik, akhirnya mereka antusias, kemudian pemahaman mereka juga semakin lengkap ya, lebih mantap gitu ya. Kalau sekedar gambaran mereka akan bayangannya saja mungkin belum nangkap, tapi ketika muncul tayangan kemudian dari temennya sendiri yang ngasih tahu, jadi lebih enak, lebih paham sepertinya. Terbukti ketika selesai pengerjaan LKPD, kan kemarin terakhir juga ada evaluasi minggu. Alhamdulillah juga hasilnya lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya. Mungkin dari enaknya mereka ngobrol ketika diskusi kelompok, pengerjaan kelompok, akhirnya info-info baru didapat oleh beberapa mereka yang tadinya belum paham, atau mungkin yang sudah paham juga nambah paham karena terjadi obrolan kan dalam satu kelompok tersebut. Nah, seperti itu kemarin. Terus untuk evaluasi juga alhamdulillah hasilnya juga lebih baik dari sebelumnya. Jadi kan sebelumnya kan sudah ada materi tapi saya tidak pakai media. Kemudian setelah pakai media ada perubahan di evaluasinya dan juga cerita dari anak-anak sendiri. Kemarin kan sempat juga membuat media dari kertas, proyek mereka, ada proyek-proyek. Ditambah di situ juga akhirnya gambarannya setelah dari gambar video, kemudian praktek nempel, membuat medianya tempelan planet-planetnya itu.
Jadi lebih memantapkan memantapkan pengetahuan Materi, mereka. Itu kemarin yang sekilas yang sudah berjalan proses pembelajarannya. Terima kasih Bu Putri sudah merefleksi dari kegiatan saat observasi, saat pembelajaran waktu itu benar-benar kita pas saat saya datang di kelasnya Bu Putri mengajarnya tata surya ya, kelas 6. Bu Putri juga membagi kelompok menggunakan media pembelajaran, sudah direfleksikan. Nah, dari obrolan kita hari ini saya tangkap Bu Putri, tujuannya kita untuk obrolan ini tadi kita mengevaluasi bareng yang sudah ada di pembelajaran yang dilakukan Bu Putri dan merencanakan untuk pembelajaran selanjutnya agar lebih baik ya. Tujuan kita tetapkan itu. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Putri ada penggunaan media PowerPoint, ada video, kemudian anak-anak saling berinteraksi dalam kelompok, mereka bisa mengungkap materi-materi dari temannya, bahkan tidak harus bertanya kepada gurunya setelah dari diskusi. Nah, menurut Bu Putri itu sudah berhasilkah pembelajarannya Bu Putri? Kalau pada saat itu yang saya lihat masih ada beberapa yang masih tampak diam ya. Ada sebagian besar sudah mulai interaksi ya. Tapi beberapa juga masih ada dua anak yang masih istilahnya mau ngomong itu mungkin kayak takut atau mungkin memang istilahnya keberaniannya juga untuk mengungkapkan juga belum ada. Jadi untuk itu perlu digali lagi, mungkin pembagian kelompoknya dibuat yang berbeda lagi. Mungkin kalau kemarin ada beberapa yang mendominasi, akhirnya yang diam akhirnya tetap diam. Walaupun cuma dari 10 itu yang dua aja yang diam. Mungkin nanti dibagi lagi, diganti anggotanya. Jadi nggak difokus satu kelompok itu semuanya pintar ngomong, akhirnya yang satu cuma diam. Mungkin nanti diatur ulang lah untuk pembagian kelompoknya. Kira-kira seperti itu. Kalau dari sisi pemahaman setiap anak insya Allah sudah bagus ya, hanya saja tadi untuk interaksinya, terus untuk bertanya ketika proses pembelajaran, yaitu tadi masih beberapa aja yang berani mengungkapkan. Yang masih diam ya masih ada ya, tadi dua anak itu masih kelihatannya masih diam gitu. Jadi pas kalau di kelompok ada yang mau ngomong, ada yang enggak, ada yang takut, bahkan temennya sendiri. Terus kemarin itu yang saat presentasi juga, sepertinya saat presentasi menurut Bu Putri ada kendala enggak itu? Itu tadi masih itu, mungkin saya yang salah membagi kelompok. Kayaknya ada kesalahan di pembagian. Maksudnya dalam artian itu tadi satu kelompoknya misalkan yang 4 tadi, yang 3 itu yang benar ngomong semua. Betulnya yang satu aja yang diam, akhirnya kan nggak berani mengungkapkan, walaupun mereka anak mungkin tahu ketika selesai pembelajaran juga akhirnya ngomong biasa. Hanya saja pas proses pembelajaran mereka tampaknya lebih kurang aktif gitu loh. Mungkin nanti ada proses itu tadi pengalaman itu nanti jadi proses untuk jadi penggantian. Jadi pengalaman untuk proses berikutnya. Menurut Bu Putri artinya kalau dari pembentukan kelompok Bu Putri yang kemarin di kelas itu hasilnya seperti itu. Kira-kira menurut Bu Putri pembentukan kelompok kelasnya Bu Putri itu yang efektif kira-kira seperti apa? Jadi harus anak-anak yang pintar semua atau apa atau gimana? Mungkin kan dilihat dari karakter anak ya, kadang ada yang suka ngomong aja ya, suka ngomong ada yang diem banget. Nah mungkin ada yang istilahnya ada yang pintar ngomong sedang sama yang diem, mungkin dijadikan satu. Nanti kan istilahnya ada kesempatan sih yang diem untuk ngomong, terus yang sedang juga ngomong. Kalau semua yang misalkan dari 4 anak, yang ketiganya ngomong semua, yang 3 kan jadi pendengar setia akhirnya kan. Nah, jadi menurut Bu Putri itu ada heterogen ya. Jadi heterogennya saya yang salah mungkin di situ dalam pembagian kelompoknya. Kalau interaksinya si anak ya mayoritas memang udah bagus ya, cuma ada 2 dari 10 anak tadi yang kelihatannya masih diam gitu. Bukannya nanti kalau misalnya anak-anaknya yang diam itu ketika ada teman yang berbicara dia malah dengarkan aja atau gimana? Kalau yang saya lihat ketika yang 4 tadi ya, yang 3 ngomong semua, yang 1 diam, cenderungnya kan lebih diam lagi karena nggak berani ngomong, karena yang 3 aja sudah ngomong gitu kan. Kalau mungkin ada pembagian yang misalkan ada dilihat karakter yang suka ngomong diimbangi dengan yang sedang atau mungkin yang diam, mungkin ada kesempatan sih diam untuk ngomong ketika si yang sedang sama yang pintar ngomong tadi gantian diam gitu. Kayaknya gambarannya seperti itu. Di rencana Bu Putri itu gambarannya untuk pembagian kelompok itu lebih heterogen lagi ya, gitu. Kalau untuk pembagian kelompok ada karakteristik untuk jenis kelamin apa tidak? Enggak ada.
nggak berpengaruh ya. Jadi hanya menurut Bu Putri itu pembagian kelompoknya berpengaruh kepada keaktifan anaknya. Iya, kayak seperti yang dilihat kemarin seperti itu. Karena kalau laki-laki perempuan semuanya senang ngomong sih. Ada yang senang ngomong, laki-laki juga senang ngomong, perempuan juga senang ngomong. Akhirnya ya itu tadi. Yang diam pun cenderung yang laki-laki biasa kan. Kalau perempuan kadang-kadang kebetulan yang dua itu yang laki-laki semua. Kalau untuk yang saat pengerjaan proyek itu, mereka yang anak-anak yang pendiam, mereka juga urun atau usulan gitu. Aku berawal dari itu tadi, banyak yang aktif. Kebetulan ya itu pintar ngomong, juga pintar gerak. Jadinya dia diam dulu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat aktif juga seharusnya. Maksudnya kelihatannya juga pengen. Cuman ketika dikuasai istilahnya, dikuasai wes kita kamu diam aja. Nah akhirnya kan dia semakin diam aja, gak mau gerak gitu kan. Kayaknya seperti itu yang saya lihat teman kelompok ya. Terus kalau anak yang kemarin itu saat presentasi ada yang malu, yang tertunduk, nah terus yang baca hanya satu anak saja. Nah itu langkahnya Putri apa kira-kira? Selain pembentukan kelompok apa kira-kira? Mungkin dipancing dari pertanyaan ya mungkin ya. Ketika si yang presentasi terus ada pertanyaan-pertanyaan yang beraneka macam mungkin ya. Jadi kita gimana sih yang duduk itu mau bertanya ke yang depan. Ketika yang depan ada satu yang bisa interaksi, ada interaksinya lebih ditingkatkan lagi mungkin ya. Jadi variasi pertanyaan dari si anak-anak yang duduk itu kalau banyak ya mungkin yang di depan juga nanti akan muncul pertanyaan jawaban-jawaban nggak cuma dari misalkan dari 4 tadi satu kelompok, maka yang satu ngomong sering cerita. Terus yang lain kan masih diam. Ketika muncul pertanyaan yang macam-macam, mungkin yang 3 ini kalau mau jawab atau tertarik untuk ngomong, akhirnya mereka akan gantian menjawab pertanyaan. Mungkin dari variasi pertanyaan yang dari audien gitu. Kayaknya seperti itu. Jadi ada interaksinya dari audiennya dengan yang presentasi. Jadi yang bukan presentasi aja yang ngomong di depan akhirnya dia malu. Ketika ada interaksi, ada yang bertanya, ada yang menjawab, jadi semuanya mereka berperan. Itu menurut Putri bagus. Seperti itu sepertinya. Jadinya kelihatan aktif gitu. Walaupun mungkin dari sisi bahasa nggak sesuai dengan bahasa mereka, nggak sesuai yang tampilkan atau nggak sesuai dari buku, tapi kan minimal dari pemahaman yang sudah ada, mereka bisa ngomong walaupun dengan bahasa si anak-anak itu. Kayaknya seperti itu, dengan variasi-variasi pertanyaan dari audien itu kayaknya bisa meningkatkan kemampuan si yang presentasi untuk menjawab pertanyaan. Kayaknya seperti gambaran. Ada pengaruh nggak? Kalau misalnya dengan kemarin kan 3 kelompok itu materinya beda-beda. Materi yang dikasihkan ke kelompok A, kelompok B, kelompok C, ada bagian gerhana, ada bagian planet. Nah, menurut Bu Putri, materi yang diberikan ke anak per kelompok itu pengaruh nggak untuk aktifnya anak itu? Pengaruh sih. Jadi kebetulan kan mungkin materi gerhana atau materi planet ada yang lebih sulit atau gimana, pengaruh nggak ke anak-anak itu? Kalau kemarin itu dari materi gerhana, bedakan yang namanya gerhana bulan sama matahari. Dari sisi susunannya kan mereka ada yang istilahnya bingung kan. Kalau matahari sebenarnya seperti ini, kalau bulan seperti ini, terus prosesnya seperti ini, yang namanya gerhana bulan total, gerhana matahari total dan sebagainya. Nah, itu yang masih masih bingung. Walaupun gambarannya sudah ketika materi ditayangkan mereka paham. Ketika presentasi dan menjawab pertanyaan, di situ mulai kericuhan, mulai ada perdebatan gitu. Jadi pembagian kelompok berpengaruh kepada pemahaman juga, interaktifnya juga. Berarti untuk materinya juga berpengaruh. Ya. Kayaknya kemarin saya lihat tadi seperti itu. Jadi kalau menurut Bu Putri ada pengaruhnya pembagian materi per kelompoknya, harusnya kita bagi materinya gimana? Bagi materinya, tugasnya itu memang jadi ada yang tingkat sulit, ada yang tingkat rendah, atau bagaimana? Bukan materi, kemampuan si anak kebetulan pas nangkap materinya itu dari satu kelompok itu mungkin ada yang kurang. Walaupun ada satu yang misalkan satu kelompok gerhana itu paham satu anak, kemudian yang dua misalnya yang tiga, yang satu kelompoknya 3 anak, satu paham dengan materi, yang dua ini mungkin masih setengah-setengah walaupun mereka ngerti gambarannya tadi pas waktu penayangan lah. Kemudian ada pertanyaan yang mungkin kata-katanya tidak sama kan dengan yang ditayangkan, akhirnya lu mau koyoknya ini, akhirnya muncul seperti itu, mau nggak mau nolongnya ini lo susunannya dan sebagainya. Jadi ada mungkin dari satu kelompok, ketika satu kelompok diskusi paham, ketika muncul pertanyaan dari audien, di situ mungkin terjadi
di situ terjadi perdebatan. Ini loh ya sebenarnya gini dan sebagainya. Jadi tetap yang seperti pendapat Bu Putri di awal tadi, anggota kelompok sangat berpengaruh pada hasil diskusi mereka, begitu juga hasil presentasinya mereka pasti akan berpengaruh dengan anggota kelompoknya tadi. Terus kalau untuk materinya, anak-anak punya buku catatan, anak-anak menampilkan video, jenengan tampilkan video, akan menampilkan PowerPoint. Nah, menurut jenengan itu bahan mereka untuk presentasi, bahan mereka untuk diskusi itu sudah cukup apa belum? Kalau dilihat dari referensinya sih sebenarnya kurang ya, karena mereka kan acuannya buku paket sama media yang saya tampilkan. Untuk referensi walaupun istilahnya mereka semuanya pegang HP, tapi untuk browsing sendiri, inisiatif sendiri untuk mencari tahu itu belum ada. Nah, walaupun linknya sudah dikirim, tapi apa istilahnya, ketertarikan mereka untuk buka linknya itu kayaknya hanya beberapa. Ya ada, misalkan dari 10 anak yang 4 atau 5-nya tertarik buka linknya, tapi yang 5 lagi itu enggak. Akhirnya ya informasi atau referensinya mereka dari buku paket sama catatan sebelumnya, sama media atau tampilan-tampilan yang sudah ditayangkan sebelumnya. di situ toh. Untuk referensi sendiri, maksudnya ke inisiatif mereka sendiri. Oh nih YouTube ini enak loh, harusnya ini enak kira aku browsing dan sebagainya. Itu inisiatif sendirinya belum ada. Terus apa langkah Bu Putri biar mereka berinisiatifnya keluar? Nah, inisiatifnya biar keluar, memancing mereka dengan pertanyaan, silakan cari di Google misalkan atau browsing sendiri gitu ya. Kalau di sekolah? Nah di sekolah kan nggak, nah itu kendala. Kalau di sekolah kan keterbatasan alat media. Kalau kita di bisa sekolah konsentrasi itu yang punya di sekolah, dengan yang ada di sekolah. Kalau Bu Putri sekolah ada tab-tab di sekolah menurut Bu oh Putri iya, gimana? Itu bisa Bisa jadi solusi atau tidak? sebelum materi ini pernah dipakai, cuman berikutnya pas saya itu kemarin belum saya maksimalkan sampai di materi kemarin. Jadi kalau misalkan buat pelengkap anak-anak mencari ide di kelas itu, apa langkahnya kira-kira? Bisa sih pakai tab ya, apa pakai laptop sekolahan kan ada beberapa ya, misalkan itu mau pakai sebenarnya bisa, tapi kemarin belum praktek. Jadi misalkan ini dibayarkan aja untuk kedepannya, misalkan untuk meningkatkan lagi anak-anak untuk pemahamannya dia tersendiri. Jadi nanti misalkan tadi yang di video yang ditayangkan Bu Putri, karena Bu Putri tadi sudah sampai ke yang terakhir yang apa, gerhananya sudah selesai, dia mau ngecek lagi, lihat lagi yang gerhana matahari, ada sudah sampai gerhana bulan. Jadi biar anak-anak bisa lihat lagi yang tadi sudah ditayangkan, tapi sudah pengen nyetel lagi gitu. Gimana langkahnya kira-kira? Jadi dia biar anak-anak itu tadi PowerPoint-nya kan bisa ya, sama saya kan punya materi yang dibuat apa namanya, itu bisa ke mereka. Kalau mau mereka baca sendiri boleh. Kalau berarti mereka ingin menggunakan kayak tab di sekolahan bisa boleh dipakai. Nanti bisa ditambah ya. Tanya nanti. Artinya Bu Putri bisa menambah media lagi. Menambah media sih. Berarti interaksi saat nanti pas di kelompok-kelompok idenya Bu Putri itu masuk. Saat Bu Putri pengennya anak-anak sharingnya Bu Putri tadi sama tab sekolah tadi. Oh iya. Bisa nggak sih itu kira-kira? Bisa. Ya, terus pembentukannya kira-kira gimana? Pemanfaatannya kira-kira gimana kalau misalkan pakai? Ya mereka nanti bisa dikasihkan linknya. Silakan dilihat dengan berkelompok menggunakan media ini. Silakan disaksikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan atau bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Misalkan kayak itu ya gambarannya. Belum praktek sih. Gambarannya nanti seperti itu mungkin ya, kalau bisa memakai tab atau pakai laptop sekolahan kan ada beberapa. Kalau misalkan mau pakai itu bisa dengan cara berkelompok, silahkan disimak, dicatat. Misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami silahkan dicatat. Kalau misalkan mau diskusi dengan kelompoknya dulu monggo boleh, atau mungkin nanti dibahas di kelas dengan satu kelas juga nggak apa-apa. Pokoknya bisa, teman-teman sekelas juga bisa. Ada lagi nggak kira-kira langkah-langkahnya yang bisa buat mengembangkan pembelajarannya Bu Putri yang dengan materi yang sama ini, dengan kondisi kelas yang seperti itu, kelompoknya sudah seperti itu. Tadi yang sudah Bu Putri sampaikan ada langkah-langkahnya, diantaranya tadi sudah menentukan kelompok, ada interaksi antara audiens dan saat presentasi,
penggunaan media tag itu ada lagi tuh. Dari sisi media sudah ada, dari sisi interaksi sudah ada, dari sisi pembentukan kelompok sudah ada. Mungkin dari sisi Bu Putri sendiri, kemampuannya Bu Putri untuk berinteraksi dengan anak-anak atau untuk memberikan penguatan kepada mereka, memberikan bantuan, atau ada langkah-langkah lain untuk menambah kemampuan mereka. Apa ya? Kalau dari sisi mereka di kelas kita itu kan anaknya hanya sedikit ya, 3 kelompok sudah cukup. Putri pun kalau misalkan datang ke kelompok-kelompok itu bisa semuanya ya? Bisa. Tidak ada? Kayaknya seperti itu ya Sudah cukup. gambarannya. Kalau untuk sumber, menambah sumber belajarnya, Belajar. tadi Yokat bisa jadi media juga sekaligus sebagai sumber belajar ya. Iya sih, kayak dari buku yang ada di sini ya. Mm-hmm. Itu kayaknya. Kebetulan kalau yang materinya ini berarti nggak bisa ke lingkungan kan? Nggak bisa ya? Kalau ke lingkungan kan nggak, momen-momen itu kan nggak Ya, kadang. tapi kalau kata pas di Surya, sekolah gitu. kata Surya kalau misalkan diajak keluar lihat matahari, mungkin iya. Kalau misalkan pas ada kayak seperti matahari bisa. Kalau pas momen-momen gerhana kan nggak setiap hari ya. Jadi nggak bisa secara real kita lihat langsung atau seperti apa, itu kayaknya nggak belum bisa. kalau Ya, untuk gambarannya yang lebih mendekati bener itu kan ya dilihat dari video-video yang mungkin ada peristiwa gerhana yang terekam video atau dari tampilan-tampilan. jadi sudah cukup ya tadi untuk yang video tadi sudah ada, tinggal videonya aja di-share ke anak-anak. linknya ke anak-anak membuat menontonnya melalui media ini tadi. Kayaknya gambarannya yang mendekati real yang bisa mungkin langsung disaksikan anak ya dari tampilan di video kita browsing aja gerhana, peristiwa gerhana atau apa susunan tata surya, nah seperti itu kayaknya lebih mendekati realnya walaupun nggak langsung lihat bener gitu, nggak di alamnya enggak, kayaknya ya seperti itu sih. Kalau kayak kan ya materi ini tapi kalau materi-materi yang lain mungkin bisa menyesuaikan. Kita kan kemarin itu fokusnya kita sama media dan pengelolaan ya. Langkah-langkahnya Bu Putri ini tadi sudah disebutkan Bu Putri, dapat saya simpulkan untuk pembelajaran selanjutnya Bu Putri bisa membentuk kelompok dengan heterogen nih tadi sebelumnya membentukkan kelompok yang orang beda variasi yang lainnya. Bu Putri akan membuat interaksi lebih interaktif lagi antara presenter ya sama audiennya biar mereka sama-sama diskusinya biar hidup. Kemudian untuk menambah pemahamannya Bu Putri memanfaatkan yang jelas. Nah, untuk langkah-langkah ini karena Bu Putri sudah kelas 6 ya, kira-kira bisa dilaksanakan kapan ini berarti? Ini sudah Untuk next tahun depan. Jadi gambaran kemarin seperti itu hasilnya. Kira-kira yang baik bisa dilanjut untuk episode tahun ajaran depan. Kayaknya gambarannya seperti itu. Karena saya sendiri juga belajarnya seperti itu. Tahun kemarin dengan metode yang kemarin hasilnya seperti apa. Nah, evaluasinya yang baik dari kemarin saya pakai di tahun ini kemarin seperti itu. Nah, dari tahun ini mungkin kayak tadi ada masukan seperti itu, tambahan media dan sebagainya, memanfaatkan yang ada baik itu bisa dilanjutkan untuk tahun depan. Gambarannya seperti itu secara saya. Jadi rencana aksinya ini nanti bisa dilaksanakan aksinya untuk ajaran berikutnya, tapi bisa juga untuk pembelajaran selain materi ini, namun medianya, cara berkelompoknya bisa digunakan lagi. Menyesuaikan. Terus untuk memperkuat ini nanti kira-kira Bu Putri bisa lakukan langkah apa? Kerjasama atau mencari kerjasama dengan beberapa rekan buku yang ahli. Kalau misalkan saya bisa buat sendiri atau mungkin dari anak-anak, kalau saya sendiri bisa, nanti kan bisa kerjasama dengan anak-anak. Akhirnya kan bayangan saya ketika saya mampu berarti anak-anak juga nanti akan belajar lebih. Nantinya kalau anak-anak kan maksudnya kreativitasnya akan lebih dari saya. Kalau saya bisa seperti ini, saya akan menggali potensi mereka dan mungkin itu nanti jauh lebih baik dari saya gitu. Kayak gambarannya. Nah, di modul saya itu ada dengarkan suara pilihan dan kepemilikan mereka. Jadi jenengan sudah bagus. Itu tadi sudah mengajak untuk rencana aksinya, rencana untuk pelaksanaannya dari langkah-langkahnya tadi Bu
Putri mau mengajak rekan sejawat juga mendengarkan siswa-siswa mereka, inginnya kita melibatkan siswa, pembentukan kelompoknya seperti apa, agar kelas kita aktif seperti apa. Sudah bagus menurut saya. Dari tujuan awal kita tadi, kita ingin mengevaluasi pembelajaran di kelas kita saat observasi. Menurut saya sudah cukup, sudah tercapai. Apa yang bisa disimpulkan hari ini? Kesimpulan yang saya dapat dari percakapan tentunya dari sisi media tadi dapat pengembangan, dari pengembangan ide-ide. Kalau yang sudah ada seperti itu, ada tambahan masukan tadi, kayak misalkan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolahan, itu jadi ide baru nanti untuk tahap pembelajaran selanjutnya. Kemudian dari sisi pengelolaan kelas yang saya tangkap tadi, ada lebih variasi lagi dari kekurangan saya yang kemarin, pembentukannya seperti ini, dapat masukan, akhirnya nanti jadi gambarannya untuk kelompok itu lebih variasi, lebih terukit lagi. Yang kemarin seperti itu, nanti kedepannya akan lebih efektif lagi seperti apa. Nanti tadi saya dapat masukan seperti itu ya, dari sisi pengelolaan kelas, dari sisi medianya, alhamdulillah dapat masukan dari obrolan kita hari ini. Jadi kedepannya cukup untuk rencana selanjutnya ya. Terus ada tadi kan istilahnya kerjasama. Nah itu juga jadi masukan ke ternyata oke lah. Terima kasih untuk inspirasinya dari obrolan hari ini. Obrolan kita bisa dirasa cukup atau masih ada yang ingin diceritakan lagi atau ada langkah-langkah yang lainnya lagi? Cukup? Oke, sementara cukup ya. Mungkin kalau ingin kita ngobrol lagi yang ini bisa kita obrolkan lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Menurut saya ini tadi dari yang tujuan kita tadi untuk mengevaluasi pembelajaran, perbaikan untuk selanjutnya, pengembangan dirinya Bu Putri. Menurut saya sudah cukup. Bu Putri ingin mengembangkan diri tentang masih dengan pembentukan kelompok, dengan memfasilitasi siswa fasilitasi siswa dengan bagaimana mereka memberikan belajar dengan cara mereka, bukan kita sendiri yang memberikan terus menyuap mereka, tapi Bu Putri tadi juga sudah memberikan langkah-langkah ingin memberikan kesempatan kepada mereka. Jadi sudah bagus menurut saya. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat, bisa dilaksanakan dengan baik untuk rencana kegiatan pembelajaran Bu Putri pada tahun ajaran selanjutnya. Terima kasih.